Profil Givairo Reat, pemain Feyenoord Rotterdam keturunan Indonesia Suriname dan Belanda yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia. Profil Givairo Reat, pemain Feyenoord Rotterdam yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia akan diulas dalam video ini. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua Eropa memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi. Dalam kurun waktu beberapa minggu kebelakang, sudah ada banyak pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI. Berikut profil Givairo Reat, pemain Feyenoord Rotterdam keturunan Indonesia Suriname dan Belanda yang mungkin bisa jadi pilihan timnas Indonesia. Givairo Reat merupakan pemain berposisi bek kanan yang saat ini membela klub Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam. Ia lahir di Amsterdam, Belanda, pada 2 Juni 2006 yang artinya ia masih berumur 18 tahun. Pemain yang mempunyai kaki dominan kanan ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia, namun garis keturunan Givairo belum jelas. Menurut rumor yang beredar, Givairo Reat memiliki garis keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda, tulis Indonesia Abroad. Namun belum diketahui secara pasti dari pihak mana garis keturunan Givairo Reat. Lanjutnya, ia mempunyai segudang potensi yang bisa dimaksimalkan bersama timnas Indonesia jika resmi dinaturalisasi. Potensi Givairo Reat untuk langsung menjadi andalan skuad Garuda terbuka lebar. Terlebih, ia sudah mempunyai pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Market value Givairo sendiri telah mencapai 208,58 miliar di usianya yang baru 18 tahun. Ini tentu akan menjadi pemain dengan market value tertinggi di timnas Indonesia jika sudah resmi menjadi WNI. Pemain yang memiliki tinggi badan 175 cm tersebut sudah bermain sebanyak 20 penampilan dan mampu mencetak 7 assist bersama Feyenoord Rotterdam. Ia juga sudah tampil sebanyak 15 kali bersama timnas Belanda U19 dan 6 kali penampilan bersama timnas Belanda U17. Mungkinkah Givairo Reat memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama timnas Belanda? Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengapresiasi kerja keras para pemainnya seusai berhasil mengalahkan Yaman dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia sukses menghajar Yaman 4-1 dalam laga kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Senin, 7 April 2025. Kemenangan ini membuat timnas U17 Indonesia mengunci tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Iputu Panji Apriawan dan kawan-kawan saat ini dipastikan memimpin klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Walaupun masih memiliki satu laga sisa melawan Afghanistan pada 10 April mendatang, Indonesia juga sudah dipastikan menjadi juara grup C. Pasalnya, mereka sudah unggul head-to-head atas Korea Selatan dan Yaman. Setelah Indonesia meraih kemenangan dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025, Nova Arianto mengapresiasi para pemain karena sudah bekerja keras hingga meraih kemenangan atas Yaman. Pelatih berusia 45 tahun tersebut pun memberikan kemenangan dan kelolosan ini untuk PSSI. Ya pasti kami sangat bersyukur dengan hasil ini, ujar Nova Arianto sebagaimana keterangan yang diterima Bolasport.com, Selasa, 8 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Saya berterima kasih kepada pemain karena kerja keras sangat luar biasa, ucapnya. Mantan asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior ini tak lupa berterima kasih kepada PSSI yang terus mendukung Garuda Asia. Menurutnya, tim Merah Putih bisa meraih hasil terbaik ini tak lepas dari dukungan maksimal yang didapatkan Zahabi Gholi dan kawan-kawan dari PSSI serta semua pihak. Untuk itu, Nova ingin agar keberhasilan ini bisa menjadi harapan yang baik buat sepak bola tanah air ke depan. Jai Itzes buka-bukaan soal kekuatan terbesarnya hingga dipilih jadi kapten timnas Indonesia. Jabatan itu diembannya sejak timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong hingga kini bersama juru taktik baru, Patrick Kluivert. Tentunya, bukan tanpa alasan, Jai Itzes ditunjuk jadi kapten timnas Indonesia. Dia memiliki sebuah kekuatan besar yang tak banyak dimiliki pemain lainnya. Meski memiliki usia yang relatif masih muda, Jai Itzes mengemban amanah sebagai kapten tim di timnas Indonesia maupun Venezia. Kendati begitu, dia tidak ingin cepat merasa puas. Sebagai seorang pemain, saya sangat vokal di lapangan, saya suka bermain sepak bola dan merasa sangat senang saat bisa merebut bola dari pemain lain,
kata Jai Idze seperti dikutip dalam wawancara di kanal YouTube Serie A. Mungkin itulah salah satu alasan saya menjadi seorang bek. Saya pikir itu adalah aspek utama dalam permainan saya. Lanjutnya, Jai Idze mengungkapkan kekuatan terbesar yang dimilikinya sebagai seorang pesepak bola. Menurutnya, hal tersebut yang membuat dirinya semakin berkembang dan menjadi pemain yang lebih baik lagi. Kekuatan terbesar saya adalah motivasi saya. Keinginan untuk menang dan selalu berkembang telah membantu saya selama ini. Sejauh yang saya ingat, ada sesuatu dalam diri saya yang membuat saya terus maju, tuturnya. Menurut Jai, itu juga yang membuat dirinya dibebankan tugas sebagai seorang kapten tim. Tetapi, ia juga merasa perlu meningkatkan kualitas diri agar bisa memimpin rekan setimnya dengan lebih baik lagi. Namun, saya juga merasa masih bisa banyak berkembang, terutama sebagai kapten, bagaimana cara memimpin dan membimbing tim. Saya sudah cukup baik dalam hal itu, tetapi masih ada banyak hal yang bisa saya tingkatkan, ucapnya. Fardy Bahdim menyebut bakal ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi demi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Hal tersebut ia ungkapkan lewat unggahan di media sosial Twitter pribadinya. Fardy Bahdim, pria yang merupakan kakak kandung dari mantan pemain timnas Indonesia, yaitu Irfan Bahdim. Fardy memiliki peran penting dalam proses pengurusan naturalisasi pemain, terutama yang berkarier di Eropa. Peran Fardy tidak bisa dianggap sepele, pria berdarah Indonesia Belanda ini yang meyakinkan beberapa pemain keturunan memilih skuad Garuda. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi, demi lolos Piala Dunia 2026, ujar Fardy dikutip dari akun Twitter miliknya. Namun, belum diketahui pasti pemain yang dimaksud oleh kakak kandung Irfan Bahdim tersebut. Sementara itu, pemain yang gencar diberitakan akan dinaturalisasi adalah gelandang Royal Antwerp, yaitu Jairo Riedewald. Lebih lanjut, Fardy menyebut kemungkinan akan terus ada pemain naturalisasi lagi, namun, ia tak menjelaskan secara detail. Dalam beberapa waktu ke depan, ada calon naturalisasi akan datang untuk menemui Pak Erik, namun saya tidak bisa menyebutkan namanya, ini kejutan, tegasnya. Berikut 6 pesepak bola top Eropa yang masuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Salah satunya adalah pesaing Joey Pelupesi. Skuad timnas Indonesia diakui perlu kedalaman di beberapa posisi. Maka dari itu, menggaet satu lagi pemain keturunan bukan sesuatu yang diharamkan. Lantas, siapa saja 6 pesepak bola top Eropa yang masuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia? Simak ulasan berikut ini. 6 pesepak bola top Eropa yang masuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. 6. Tristan Gojjer. Pemain satu ini sudah menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Ia mengaku mengikuti perkembangan skuad Garuda. Namun, saat ini fokus Gojjer adalah merebut tempat utama di Ajax Amsterdam. Ia bisa jadi opsi di masa depan jika tak dilirik timnas Belanda. 5. Jayden Oosterwolde. Pemain satu ini sudah cukup lama beredar di kalangan warganet. Oosterwolde sayangnya belum secara terbuka menyatakan minat membela timnas Indonesia. Pesepak bola Fenerbahce ini memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya. Ia mengaku pernah dihubungi oleh PSSI dan Federasi Suriname karena bisa membela dua negara tersebut. 4. Miljan Manhoef. Pemain satu ini berposisi sebagai sayap serang. Manhoef juga bisa dimainkan sebagai penyerang tengah sehingga dianggap jadi solusi memperbaiki ketajaman timnas Indonesia. Sayangnya, hingga kini, sang pemain belum menyatakan tertarik berkostum merah putih. Bukan tidak mungkin Manhoef akan berubah pikiran di masa depan. 3. Pascal Stuijk. Pemain satu ini bisa menambah opsi di lini pertahanan. Stuijk diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dan punya jam terbang lumayan di Inggris bersama Leeds United. Seperti beberapa nama di daftar ini, ia belum secara terbuka menyatakan minat membela timnas Indonesia. Namun, melihat persaingan di lini belakang timnas Belanda, bukan tidak mungkin Stuijk berubah pikiran. 2. Miliano Jonathans. Pesepak bola satu ini sudah dipantau PSSI sejak masih berusia 16 tahun. Jonathans disebut-sebut segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI seiring kunjungan sang ayah ke Indonesia pekan lalu. Serupa dengan Manhoef, Jonathans berposisi sebagai sayap serang dan gelandang serang. Kehadirannya dapat menambah ketajaman di lini depan. 1. Jairo Riedewald.
Pesepak bola satu ini bisa dinaturalisasi untuk menjadi pelapis atau pesaing Joey Pelupesi. Rie Dewald sejatinya merupakan target utama sebelum PSSI berpaling ke gelandang Lomel SK tersebut. Pemain Royal Antwerp ini sempat terganjal masalah dokumen yang kurang lengkap. Jika jadi dinaturalisasi, Patrick Kluivert tentu punya opsi tambahan di lini tengah. Di sisi lain, PSSI mengklarifikasi rumor mendekati dan menaturalisasi pemain muda Ajax Amsterdam yang dipinjamkan ke PEC Zwolle, Tristan Gooijer. Rumor ini awalnya mencuat melalui media Belanda, Voetbal Primeur, yang menyebutkan Gooijer telah melakukan kontak dengan PSSI untuk membela timnas Indonesia setelah melalui proses naturalisasi. Rumor tersebut segera menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air, terutama di media sosial. Namun, Arya Sinulinga, salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, langsung memberikan penjelasan resmi. Sampai hari ini, tidak ada apapun yang kami proses. Kami belum memulai proses naturalisasi Tristan Gooijer, ujar Arya, Selasa, 1 April 2025. Pernyataan Arya ini menegaskan naturalisasi Tristan Gooijer hanyalah rumor belaka. PSSI juga sebelumnya sempat mengklarifikasi terkait naturalisasi pemain muda keturunan Belanda lainnya. Miliano Jonathans. Isu mengenai Miliano Jonathans mencuat ketika sang ayah, Dennis Jonathans, yang juga berkeluarga negaraan Belanda, berada di Indonesia pada agenda FIFA Matchday Maret 2025. Banyak yang berspekulasi kedatangan Dennis Jonathans ke Indonesia terkait dengan proses naturalisasi anaknya. Namun, Arya Sinulinga menegaskan PSSI hingga kini belum memproses apapun terkait naturalisasi atau menerima dokumen Miliano. Mantan pelatih timnas, Shin Tae-yong mengaku senang sekaligus bangga skuad muda Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan U17 1-0 di laga perdana grup C Piala Asia U17 2025. STY berharap kemenangan itu bisa menambah motivasi para pemain mengingat perjalanan Garuda Asia di turnamen tersebut masih panjang. Ya, timnas Indonesia U17 secara mengejutkan menang atas Korea Selatan U17 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Jumat 4 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Garuda Asia dicetak oleh Evandra Florasta di menit 92. Usai laga, STY memuji daya juang para pemain timnas Indonesia U17 yang bekerja keras sepanjang 90 menit permainan sehingga berhasil meraih 3 poin. Dia mengapresiasi daya juang permainan timnas Indonesia U17 dalam laga itu. Kini, harapan STY adalah kemenangan itu menjadi penyemangat menghadapi 2 laga sisa, yakni melawan Yaman U17 dan Afghanistan U17 di grup C. Saya tentu sangat bangga atas perjuangan tanpa henti para anak asuh Coach Nova. Hasil yang sangat diharapkan, jadi penyemangat dan mimpi itu jadi nyata, kata Shin Tae-yong, dikutip Sabtu, 5 April 2025. Perjalanan kalian masih panjang, saya harap yang terbaik untuk timnas Indonesia, tambahnya. Mantan pelatih timnas Indonesia itu menilai kemenangan timnas Indonesia U17 tak lepas dari andil PSSI dan semua elemen. Pasalnya, PSSI cukup serius dalam memberikan perhatian untuk timnas Indonesia kelompok umur. Kemenangan selain berkat perjuangan keras para pemain, juga tak lepas dari peran PSSI yang sangat memperhatikan kesiapan dan pembinaan pemain hingga menuju turnamen besar, sambung STY. Jangan puas dengan hasil sekarang, teruslah berbenah, kasih semua tenaga, pikiran dan semuanya, tegas Shin Tae-yong. Kemenangan atas Korea Selatan U17 membuat timnas Indonesia U17 kini menempati posisi kedua di grup C dengan 3 poin. Sementara itu, Korea Selatan terdampar di posisi keempat dengan 0 poin. Dalam laga selanjutnya, timnas Indonesia U17 akan melawan Yaman U17. Laga itu akan berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Senin 7 April 2025. Patrick Kluivert ngotot ingin tambah pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Patrick Kluivert, mereka perlu kita manfaatkan lebih aktif. Patrick Kluivert mengakui masih ingin menaturalisasi sejumlah pemain keturunan lantaran dirinya merasa para pemain tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Kepada media Belanda, ESPN, Patrick Kluivert mengungkapkan niatnya untuk menambah banyak pemain keturunan di timnas Indonesia pada masa depan. Karenanya, juru taktik yang merupakan legenda timnas Belanda itu berencana untuk segera melakukan pemantauan di Belanda. Saya berencana untuk melihat dan memeriksa kondisi mereka, pemain keturunan, pemain ras campuran sekali lagi, kata Patrick Kluivert. Lebih lanjut, pelatih 48 tahun itu menyatakan akan terus mempersolid skuad timnas Indonesia melalui program naturalisasi untuk masa depan. Kali ini,
Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang dia pantau di Belanda itu merupakan para pemain muda. Para pemain bekerja keras dan melakukannya dengan baik. Mereka adalah pemain muda, jadi saya melihat masa depan yang cerah. Patrick menambahkan. Saya tidak akan sembarang menaturalisasi pemain, tentunya tapi pemain-pemain yang berdarah Indonesia, jika tanya lagi. Untuk itu, Patrick Kluivert menegaskan bahwa para pemain berdarah Indonesia itu harus dimanfaatkan oleh pihaknya ataupun PSSI untuk lebih aktif lagi. Sebab, kehadiran mereka diyakini dapat meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda di masa depan. Pemain-pemain ini perlu kita manfaatkan dengan lebih aktif. Jangan kita sia-siakan potensi yang ada. Lowongan untuk pemain timnas Indonesia, seperti Jai Itzes dan Rizky Ridho, terbuka di Como jelang bursa transfer musim panas 2025. Pada musim lalu, Como telah gencar dikaitkan dengan sejumlah pemain timnas Indonesia, seiring dengan kesuksesan untuk menembus kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Namun demikian, Como, yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia Hartono Bersaudara, memutuskan untuk tidak merekrut pemain non-Uni Eropa. Mereka memilih memaksimalkan kuota pemain asing dengan tujuan untuk selamat dari jurang degradasi. Musim kompetisi 2024 hingga 2025 ini hampir berakhir, dan Como tampak aman berada di posisi ke-13 dengan catatan 30 poin dari 30 laga, unggul 7 poin dari zona merah. Tim asuhan CSC Fabregas punya kans bagus untuk selamat dari ancaman degradasi musim ini, namun mereka akan langsung sibuk di bursa transfer musim panas 2025 nanti. Hal itu karena Como kehilangan bek tengah andalannya, Alberto Dossena, yang mengalami cedera ACL pada saat menghadapi AC Milan pada 16 Maret lalu. Alberto Dossena baru menjalani operasi pada pekan lalu dan cedera semacam ini akan membuatnya absen setidaknya selama 6 bulan. Como pun berpotensi kehilangan sang bek tengah hingga akhir tahun, dan bahkan Alberto Dossena mungkin bisa jadi baru bermain pada tahun 2026 mendatang, bergantung kepada proses pemulihannya. Oleh karena itu, perekrutan di sektor bek tengah akan diperlukan oleh Fabregas pada bursa transfer musim panas ini. Hal ini membuka kemungkinan untuk pemain timnas Indonesia, seperti Jai Itzes atau bahkan Ridho, yang punya spesifikasi yang sama seperti Alberto Dossena. Jai Itzes pada saat ini membela Venezia, namun klubnya terancam untuk terdegradasi dari Serie A pada akhir musim. Venezia kini hanya berada di peringkat ke-19 klasemen dengan catatan 20 poin, tertinggal 5 poin dari zona aman. Jika terdegradasi, maka sangat mungkin bagi sang kapten timnas Indonesia untuk pindah, dan Como bisa merekrutnya. Namun, itu diprediksi tidak akan mudah, karena Jai Itzes sebelumnya dikabarkan mendapatkan perhatian tim-tim besar seperti Inter Milan, Juventus, Napoli, Atalanta, dan AC Milan. Di sisi lain, Rizky Ridho mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk Como, seiring dengan penampilan gemilangnya untuk timnas Indonesia pada laga terkini melawan Bahrain. Perbincangan mengenai Rizky Ridho untuk abroad, atau berkarir di luar negeri, kembali mencuat setelah kemenangan 1-0 atas Bahrain. Rizky Ridho memiliki spesifikasi yang sama dengan Alberto Dossena, karena dua-duanya adalah bek tengah berkaki kanan yang suka memainkan umpan panjang. Di timnas Indonesia, salah satu tugas Rizky Ridho adalah mengalirkan bola ke depan dengan sesekali memainkan umpan panjang. Dia adalah jenis ball-playing defender yang diperankan oleh Alberto Dossena di Como. Mungkinkah Como berani memberikan jalan untuk Rizky Ridho berkarir di luar Indonesia? Menarik untuk kita tunggu di hari hanya. Timnas Indonesia akhir-akhir ini terus memberikan kabar yang mengejutkan. Terbaru, skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain. Salah satunya adalah Tristan Goejer,
Pemain yang kini merumput di Eredivisie bersama Pek Zwolle dilaporkan sedang didekati agar mau dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Selain Tristan, Miliano Jonathan, yang sedang berkarier di Belanda bersama FC Utrecht juga mengungkapkan keinginannya membela timnas Indonesia. Bahkan, pihak PSSI, Arya Sinulinga sudah merespon keinginan para pemain yang berminat membela timnas Indonesia. Saya mewakili PSSI, sangat terbuka untuk semua pemain yang bermain di Eropa dan tentu memiliki darah Indonesia. Semua sangat terbuka, ujar Arya. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat media Vietnam bak kebakaran jenggot. Indonesia akhir-akhir ini terus membuat gebrakan, kabarnya mereka ingin menambah pemain naturalisasinya. Ini gila, tulis Soha. Kami pikir jika ini terus terjadi, tidak lama lagi tim nasional Indonesia akan menjadi raja di ASEAN bahkan di Asia, terangnya.